selamat bertemu dengan kami kelompok 2. Kali ini, kami akan membahas mengenai sistem telekomunikasi jaringan. So, stay tune di video ini ya. And, this is my team. Latar belakang telekomunikasi jaringan, yaitu perkembangan jaringan telekomunikasi ini mengalami kemajuan yang sangat cepat. Berbagai fasilitas teknologi telekomunikasi terus dikembangkan agar user dapat melakukan komunikasi suara, data, dan grafik. Pengertian komunikasi. Yang pertama, komunikasi adalah sebuah proses interaksi untuk berhubungan dari suatu pihak ke pihak lainnya. Yang kedua, komunikasi menurut KBBI adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Pengertian telekomunikasi. Telekomunikasi berasal dari kata tele dan komunikasi. Tele yang berarti jauh dan komunikasi yang berarti hubungan atau pertukaran informasi. Berarti telekomunikasi adalah peristiwa pertukaran informasi atau komunikasi dalam jarak yang jauh. Selanjutnya, telekomunikasi adalah pertukaran informasi di mana terjadi perubahan format informasi pada hubungan komunikasi jarak jauh yang terjadi secara elektris dan elektronis. Pengertian sistem telekomunikasi. Sistem merupakan kesatuan yang terdiri dari input, proses, dan output. Dengan demikian, sistem telekomunikasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang lebih kecil, yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu pertukaran informasi. Dengan kata lain, sistem telekomunikasi dapat juga diartikan sebagai seluruh unsur atau elemen, baik infrastruktur telekomunikasi, perangkat telekomunikasi, sarana dan prasarana telekomunikasi, maupun penyelenggara telekomunikasi, sehingga komunikasi jarak jauh dapat dilakukan. Tujuan sistem telekomunikasi. Sistem telekomunikasi memiliki tujuan yaitu untuk menyampaikan informasi dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Selain itu, telekomunikasi juga bertujuan untuk mengirimkan informasi dalam bentuk apapun dari seorang pengguna atau user kepada pengguna lain dalam jaringan. Komponen pokok dalam sistem telekomunikasi ada 5. Yang pertama, informasi, yaitu merupakan pesan yang dikirim atau diterima, bisa berupa suara, gambar, video, file, data, tulisan, atau teks. Yang kedua, ada pengirim atau pemancar, yaitu merubah informasi menjadi sinyal listrik atau elektromagnetik yang siap untuk dikirimkan. Yang ketiga, ada media transmisi, yaitu alat yang berfungsi mengirimkan sinyal dari pengirim kepada penerima, misalnya kabel tembaga, kabel optik, dan udara. Terkadang karena jarak yang jauh, maka sinyal diubah lagi atau dimodulasi agar dapat dikirim dengan lebih baik. Yang keempat, ada aturan atau protokol, yaitu mekanisme atau aturan yang harus disepakati atau dipahami bersama dalam pengiriman atau pentransmisian dan penerimaan informasi. Lalu ada penerima, yaitu merubah kembali sinyal menjadi informasi atau pesan. Prinsip kerja telekomunikasi. Pertama, proses komunikasi diawali dengan sebuah pesan atau message yang harus dikirimkan dari individu atau perangkat yang satu ke perangkat lain. Pesan atau informasi tersebut selanjutnya dikonversi menjadi sinyal dalam bentuk analog ataupun digital. Proses ini terjadi pada perangkat encoder. Selanjutnya, sinyal akan dikirimkan oleh pengirim atau transmitter melalui media tertentu.
Dibutuhkan media transmisi seperti kabel tembaga agar gangguan selama proses transmisi melalui saluran dapat dikurangi. Selanjutnya, sinyal tersebut diterima oleh stasiun penerima atau receiver. Sinyal yang diterima tersebut didekode kembali menjadi pesan asli agar dapat dibaca atau didengar atau dilihat oleh penerima. Jenis-jenis sistem telekomunikasi. Yang pertama, sistem telekomunikasi analog. Sistem telekomunikasi analog adalah jenis sistem telekomunikasi yang mengirimkan informasi dengan cara mengubah sinyal analog menjadi sinyal listrik yang dapat diterima oleh alat penerima. Sinyal analog dapat mengalami distorsi seiring jarak pengiriman dan penerimaan, namun tetap dapat diterima dan diterjemahkan menjadi informasi yang berguna. Sistem telepon tradisional adalah contoh sistem telekomunikasi analog. Kedua, ada sistem telekomunikasi digital. Sistem telekomunikasi digital adalah jenis sistem telekomunikasi yang mengirimkan informasi dengan cara mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Sinyal digital dapat diterima dan diterjemahkan dengan akurasi yang lebih baik daripada sinyal analog, sehingga informasi yang diterima lebih jelas dan stabil. Sistem telekomunikasi digital juga memungkinkan pengguna untuk mengirim informasi data dan multimedia seperti video, gambar, dan suara. Ketiga, ada sistem telekomunikasi bebas. Sistem telekomunikasi bebas atau nirkabel adalah jenis sistem telekomunikasi yang mengirimkan informasi tanpa menggunakan kabel atau koneksi fisik antara pengirim dan penerima. Sistem ini menggunakan radio frekuensi, gelombang mikro, dan teknologi nirkabel lainnya untuk mengirim informasi jarak jauh. Contohnya adalah jaringan telepon seluler, jaringan Wi-Fi, dan komunikasi satelit. Apa saja peran dari sistem telekomunikasi dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, ada untuk perbankan seperti ATM, telebanking, internet banking, SMS banking, mobile banking. Selanjutnya ada untuk pemerintahan seperti perpajakan. Lalu selanjutnya ada penerbangan untuk pemesanan tiket pesawat. Dan selanjutnya ada pendidikan sebagai sumber bahan ajar dan sistem informasi pendidikan. Sekian informasi dari kami mengenai sistem telekomunikasi jaringan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you next video. Bye-bye.